Pak Ara itu menyampaikan dalam rapat koordinasi nasional, Pak Yusuf. Nah, justru itulah bagi saya adalah sangat melukai, menciderai ya, tata pemerintahan satu dengan yang lainnya. Tidak ada kata lain, saya sebagai aktivis untuk menjaga kewibawaan presiden wakil presiden, pecat sekarang juga itu Ara itu. Langsung ke Kang Solin. Kang Solin, apakah Anda setuju terhadap argumen Prof. Ikam bahwa segera pecat ini Menteri Ara dari kabinet? Saya sangat setuju, Pak Prabowo yang lebih baik dari Ara ini banyak sekali. Karena Bung Ara ini sudah melanggar secara etika, prosedural, konstitusional, ya, tentang ketatanegaraan, maka itu bagi saya pintu masuk yang sangat fundamental, siapapun tidak boleh melanggar. Dan ketika Bung Ara ini adalah mantan pejabat melakukan itu adalah offset dan pelanggaran vital, pelanggaran fatal, maka tidak ada kata lain bagi saya, Pak Prabowo demi kewibawaan ya negara, satu kesatuan, pecat aja itu. Dan Pak Taufik perlu diketahui, Pak Ara ini sudah tidak PDIP itu, sekarang sudah Partai Gerindra. Nah, dia lagi menunjukkan kepada Pak Prabowo yang menurut saya salah kamar. Orang Gerindra yang asli aja tidak seperti itu kan, tetap patsun pada etika pemerintahan. Nah, orang yang seperti ini zaman dulu adalah penjilat ini. Penjilat yang tidak harusnya tidak masuk dalam kabinet Pak Prabowo ini. Nah, oleh karena itu saya berharap bagi yang mantan pejabat, pernah jadi pejabat negara, sudah layak dan tidak patut yang dilakukan oleh seorang Ara. Tidak ada kata maaf bagi saya Pak Prabowo. Satu sikap personal itu boleh saja berbeda, ya kan? Tadi Pak Prof menyampaikan di dalam rapat, di dalam forum, boleh saja kita berbeda, tetapi dalam institusi kenegaraan, etika protokol, dan tata administrasi kenegaraan, itu yang namanya pejabat negara wajib hukumnya memberikan edukasi keteladanan yang secara menyeluruh satu kesatuan antara institusi dan kelembagaan, ya, apalagi itu dalam rapat koordinasi nasional. Ya, Pak Ara itu menyampaikan dalam rapat koordinasi nasional, Pak Yusuf. Nah, justru itulah bagi saya adalah sangat melukai, menciderai ya, tata pemerintahan satu dengan yang lainnya. Tidak ada kata lain, saya sebagai aktivis untuk menjaga kewibawaan presiden wakil presiden, pecat sekarang juga itu Ara itu. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Solehin, Ketua Aliansi Santri Gus Dur. Baik, Mas Taufik, apakah Anda juga setuju bahwa segera pecat Menteri Ara terkait dengan statement di depan Wapres itu? Usulan pecat terhadap pribadi dia itu saya kira merupakan sesuatu yang saya kira sangat memungkinkan, dan kita anggap ini sebagai sesuatu yang darurat demi keberlangsungan kabinet Prabowo Gibran. Karena apa? Ini akan berimbas yang luar biasa, ya, akan ada impact yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ketidakharmonisan yang sekarang terjadi ini berimbas yang lebih jauh. Dan yang juga tidak kalah penting adalah bahwa perilaku Menteri Ara ini menjadi pembukti atas kritik-kritik publik atau para tokoh yang menyatakan bahwa Prabowo ini tidak tepat di dalam memilih seorang presiden, di dalam memilih para menterinya. Buktinya banyak menteri yang tidak berpengalaman juga dimasukkan. Lah, ini si Ara ini membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Prabowo itu terjebak pada situasi yang tidak menguntungkan ini sebagai pembukti, maka sungguh sangat memukul gitu kan, sangat memukul pribadi Pak Prabowo. Ya, oleh karenanya sangat memungkinkan seandainya Pak Prabowo ngambil sikap yang tegas, dan itu tidak
tidak salah menurut saya, dan insya Allah publik pun akan mendukung sikap Presiden kalau dia akan menyikat total Menteri ARA, karena ini merupakan duri dalam daging yang saya kira akan menjadi penghambat kinerja ke depan. Dan yang terakhir, secara umum ya, langkah ini kan sebagai upaya untuk memperkuat integritas dan kesatuan simbol kenegaraan, ya, sehingga pemasangan foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan dianggap penting sebagai bagian bentuk penghormatan terhadap ketatanegaraan. Ini yang saya kira perlu kita junjung tinggi, Mas. Saya kira itu. Ya, Mas Taufik, satu lagi pertanyaan dari saya. Apakah Anda optimis bahwa Presiden Prabowo akan tegas dan memecat Menteri ARA ini sepulang dari kunjungannya ke luar negeri? 50-50, ya. Tapi saya lebih cenderung dengan pendapat Prof. Hikam bahwa ketegasan Pak Prabowo akan diuji dalam menghadapi situasi seperti ini. Saya kira itu, Mas. Oke, baik Prof. Pertanyaan saya, Hikam apakah optimis bahwa Presiden Prabowo akan tegas memecat Menteri ARA ini pasca sepulangnya kunjungan dari luar negeri? Wah, kalau soal saya optimis atau tidak, saya kira bukan hak saya, Mas, untuk mengatakan itu, karena saya bukan orang istana. Saya sebagai pengamat politik. Kalau saya melihat sebagai lembaga yang secara konstitusional itu memang harus bukan hanya dihormati, tetapi juga dijunjung tinggi yang namanya kepresidenan dan kewakil presidenan ini. Maka kalau ada perilaku menyimpang, apalagi disengaja dengan argumentasi yang menurut saya dungu tadi itu, ya harus ada tindakan yang setimpal. Nah, perkara bahwa kemudian Pak Prabowo tidak melakukan apa-apa misalnya nih, itu kan terserah beliau, beliau kan yang punya prerogatif, Mas. Jadi jangan timpakan kepada saya soal optimis atau tidak optimis. tapi ini, Mas, ya, prediksi saya, kalau kelakuan seperti ini nanti itu kemudian tidak ada sanksi apapun yang tegas, yang tepat gitu, nanti akan ada yang meniru atau orang ini akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh lagi ke depan. Ini kan Indonesia Raya ini kan begini, Mas. Jadi mungkin ya cocok tuh Pak Prabowo itu sekarang menjadi presiden dalam situasi yang seperti sekarang ini, karena memang diperlukan ketegasan terhadap penyimpangan yang kelihatannya sepele tapi ini merusak kelembagaan. Jadi demokrasi kita ini kan memang sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah karena kelembagaan dan pelembagaan politik kita, demokrasi kita itu makin lama makin tidak jelas, ya, tidak diperkuat, tetapi malah kemana-mana itu mengalami pelemahan dan setback. Dan jangan dilihat bahwa apa yang dilakukan Menteri ARA itu sesuatu yang tidak signifikan. Kalau menurut saya ini signifikan karena secara kualitatif ini masuk dalam kategori ada yang disebut yang disebut sebagai kesantunan publik atau public civility. Nah, public civility itu yang menjadi promotornya atau leading sektornya nomor satu adalah pemerintah atau elit. Nah, kalau elitnya saja main-main kayak begini, bagaimana Anda menyuruh publik, rakyat kemudian untuk menghargai lembaga, kan? Jadi ini masalah serius kalau menurut saya, tapi kan saya bukan alatnya siapa-siapa dan tidak punya akses ke Pak Prabowo, apalagi bisikin Pak Prabowo. Ya kalau bisikin jenengan saya bisa.